Ya, halo Bapak, selamat sore. Assalamualaikum Pak. Sore, Assalamualaikum, selamat sore juga. Mudah-mudahan ya, ya, kan. Jadi aku nggak terlalu formal ya, karena kebetulan aku juga lagi ada di tempat lain, jadi tidak mempersiapkan apa-apa. Kabar sih aman lah. Ya Bapak. Kita Ya, betul Pak. Jadi nanti ini bentuknya kita diskusi aja gitu ya Pak, bareng teman-teman dari KMF juga tentunya. Jadi bagi teman-teman KMF pun kalau misalnya ada yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur dari komentarnya juga gitu Pak. Nah Pak, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Meira dari angkatan 2019. Di sini saya akan sebagai moderator menemani diskusi pada sore hari ini bersama Bapak. Nah, siapa tahu gitu ya Pak, dari teman-teman KMF mungkin ada yang belum mengenal Bapak nih, khususnya juga kan dari teman-teman 2020 juga ada mungkin yang nonton. Nah, mungkin bisa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Pak. apa ya? Apa ya? Nama saya Arlan gitu kan. Nama saya Arlan, kemudian saya ngajar di apa namanya di jurusan ilmu pemerintahan di Universitas Ahmad Yani. Spesialisasi saya memang di apa politik dan pemerintahan, biasanya kebijakan-kebijakan publik dan apa saya ada di situ. Yang kedua, kesibukan saya sebagai peneliti jelas, selain sebagai peneliti juga sebagai ada dan, dan, dan itu aja. Nah, gitu. Uh, ya, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Nah Pak, untuk diskusi kali ini itu kan kita itu ngambil judul yaitu COVID semakin eksis, vonis tanah wabah, di mana kan berdasarkan hasil dari diskusi kemarin juga gitu ya Pak ya, diskusi bulan lalu juga bersama Pak Anggi juga kan sudah dijelaskan gitu ya Pak, bahwa memang kondisinya itu COVID saat ini kan sedang marak-maraknya gitu Pak. Apalagi melihat kenaikannya pun bukannya semakin turun ya Pak ya, tapi malah semakin naik gitu. Itu kan dari sisi kesehatan ya Pak ya, dari sisi kefarmasian kami. Nah, melihat dari sisi permasalahan sekarang gitu Pak, kan banyak banget ya Pak marak sekarang tuh kayak mahasiswa yang turun ke jalan menuntut mana nih peran pemerintah khususnya gitu Pak, perihal mengendalikan dari si COVID ini. Pandangan Bapak ketika melihat dari perkembangan virus ini dengan sudut pandang dari pemerintah itu seperti apa ya Pak? Oke, jadi gini, dalam tanya apa namanya, kan, kalau misalnya si virus ini kan hadir kemudian dan prinsipnya, maksudnya adalah si virus ini tidak hanya ada di Indonesia, kemudian dia ada di beberapa negara yang lain. Otomatis negara kemudian hal yang paling pertama dan paling pertama sebagai tugas negara adalah bagaimana kemudian negara bisa melindungi masyarakatnya, kemudian terutama ada konteks kesehatannya. Jadi hal yang paling penting adalah bagaimana masyarakatnya dipastikan dia persoalannya ini sebenarnya sudah masuk di dunia dan kemudian di Indonesia itu sudah 1 tahun yang lalu lah, kita anggap sudah 1 tahun yang lalu, maka perlu ada apa namanya, ada hal-hal yang harus diambil. Hal-hal yang kemudian harus diambil oleh pemerintah tidak lain dan tidak bukan adalah kebijakan untuk mengendalikan. Yang pertama adalah mengendalikan kalau virus dikendalikan, bagaimana cara mengendalikan virusnya. Berarti negara kemudian harus bisa menjalankan atau mengeluarkan kebijakan yang bisa mengendalikan si masyarakatnya sendiri. Nah, persoalannya apa? Nah, si virus ini kan dia punya apa namanya, punya penyebaran yang cepat. Artinya dia punya apa namanya, punya tipe yang orang bisa tertular lah gitu lah, ya tertular. Maka siapa yang kemudian bisa mengendalikan supaya si virus tertular otomatis menjamin bahwa si virus ini tidak menyebar banyak, gitu kan? Nah, bagaimana caranya negara untuk memberhentikan virus ini supaya tidak menyebar? Karena itu adalah menyerang ke masyarakat manusia dan manusia tidak menyebarkan kepada yang lainnya, negara mengeluarkanlah beberapa kebijakan. Sebenarnya itu sudah ada. Ketika misalnya ada wabah-wabah yang kemudian
dia berbicara wabah tersebut bisa menularkan dan kemudian membahayakan banyak orang. Maka ada yang disebut dengan karantina wilayah. Nah, persoalannya kalau berbicara karantina wilayah dalam konteks ini, maka negara harus menjamin tidak hanya kemudian sehatnya masyarakatnya, tapi negara juga harus menjamin apa yang dijamin oleh negara. Yang pertama adalah selain kesehatannya, maka ekonominya, istilahnya kehidupan sehari-harinya itu ada dalam undang-undang karantina wilayah. Nah, ini harus dijamin betul. Nah, kalau kemudian ini sudah selesai dan kalau kemudian negara sudah menjamin itu, maka sebenarnya sudah selesai kontekstualnya di sini. Nah, tinggal persoalannya adalah bagaimana kemudian negara pada fase yang lain mempersiapkan di tingkat kesehatannya ya, terutama ya teman-teman farmasi, teman-teman kedokteran, bagaimana kemudian ya tadi kemudian ada vaksin, ada apa lagi namanya, ada vaksin, ada kemudian mencari formula-formula yang lain gitu. Tapi pergerakan si masyarakat masih tetap harus diatur oleh negara. Termasuk sebenarnya juga pergerakan misalnya di kesehatan, misalnya di teman-teman farmasi, bagaimana kemudian pengelolaan obatnya gitu kan, walaupun sebenarnya secara secara spesifik kita belum menemukan obat COVID seperti apa, tapi paling tidak negara juga harus memberikan mengukur kira-kira apa yang bisa dijadikan rujukan agar kita bisa keluar dari COVID-19. Misalnya orang yang sudah kena positif. Kalau misalnya kemudian negara membiarkan, negara tidak memberikan masukan di awal, misalnya ketika kejadiannya di awal, saya kena positif, apa yang harus saya lakukan? Negara tidak tahu. Nah, ini yang sebenarnya tidak boleh. Karena negara mau bagaimanapun, negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Gitu. Jadi sebenarnya ketika tadi mengulang pertanyaannya apa, bagaimana kemudian perkembangan negara kemudian sudah mulai sebenarnya dari awal tahun kena COVID sampai sekarang membuat banyak kebijakan, mulai dari PSBB dan pro dan lain sebagainya sampai terakhir sekarang adalah PPKM. Nah, ini apakah kemudian menjadi persoalan lagi? Karena akan muncul persoalan-persoalan baru. Jadi virus ini kemudian kalau saya ya melihat virus ini menyerang kepada dua hal yang penting. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah ekonomi. Mau tidak mau ketika masyarakatnya atau warga negaranya dirumahkan, kemudian diisolasi, itu artinya tidak disekat lah, bahasa sekarang disekat, tidak bisa keluar kemana-mana, maka si virusnya juga tidak kemana-mana. Tapi kemudian bagaimana dengan konteks agar yang akan membuat agak susah sebenarnya. Itu kalau menurut saya. Iya Bapak, betul ya Pak. Maksudnya tuh karena di satu sisi juga kan Indonesia itu sedang diuji ya Pak ya. Karena tadi juga saya sepakat gitu dengan apa yang tadi telah Bapak sampaikan, bahwa kondisinya sekarang itu kan yang sedang diuji itu adalah perihal kesehatan dan ekonomi. Dan kita pun tidak bisa tidak bisa menyalahkan sepenuhnya juga kepada pemerintah gitu ya Pak, perihal kondisi saat ini gitu ya Pak. Karena kan ini juga mengingat ini bentuknya sebagai wabah juga gitu ya Pak. Nah Pak, kalau misalnya melihat tadi kasus bahwa kita ini kan yang diserang kesehatan dan juga ekonomi, bahwa kan banyak juga nih Pak, kayak rumah sakit itu penuh, dan juga itu pun mempengaruhi juga nih kondisinya dengan kemampuan dari tenaga kesehatan juga gitu Pak. Nah terus Pak, untuk kondisi sekarang gitu, tentang kebijakan pemerintah perihal vaksinisasi gitu Pak contohnya. Nah apakah itu sudah dimaksimalkan atau bagaimana gitu Pak kalau untuk di tataran pemerintah untuk saat ini? Oke, jadi gini Mbak, tadi kan Mbak sebenarnya bertanyanya agak loncat-loncat ya. Saya coba pilah dulu sedikit-sedikit ya supaya nanti menjawab juga enak, Mbaknya juga pertanyaan tidak meloncat-loncat. Yang pertama, kalau berbicara nakes, di Indonesia ini nakes memang dimaksimalkan oleh pemerintah. Terakhir kemudian pemerintah juga banyak nakes untuk membantu di beberapa rumah sakit dan beberapa wilayah. Tapi persoalannya adalah bukan di nakes. Artinya adalah nakes sudah berjuang keras. Tapi kalau sia-sia mereka, sia-sia nakes bekerja. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua adalah ketika Mbaknya bertanya tentang vaksin. Vaksin ini adalah jalan yang istilah kalau bahasa saya
vaksin ini adalah bukan jalan akhir. Karena kalau jalan akhir kan pasti obat ya. Ada obat yang pasti, yang jelas gitu. Tapi vaksin ini dikatakan beberapa kali bahwa vaksin juga tidak membuat seseorang terbebas dari COVID. Bisa saja orang yang sudah divaksin kemudian kena COVID. Tapi kemudian persoalannya menjadi ringan. Nah, kemudian negara harus tapi kan kontekstualnya kembali lagi kepada kultur di masyarakat, di sebuah negara. Nah, di Indonesia ini banyak masyarakat yang kemudian banyak datang dari kultur yang berbeda, dari agama yang berbeda, dari tingkat keyakinan yang berbeda, kepercayaan yang berbeda, sehingga ini agak menyulitkan agak menyulitkan si pemerintah. Pemerintah push vaksin, semua warga negara harus divaksin. Awal terjadi perdebatan, panjang sekali perdebatan. Tapi ini juga tidak bisa menyebabkan yang tidak mau divaksin atau yang mau divaksin. Tapi juga pemerintah harus terus melakukan sosialisasi keras bahwa masyarakat ketika divaksin dan menolak, babi halal atau haram, ini harus dijawab semuanya. Nah, proses inilah kemudian yang meyakinkan. Kalau ditanya maksimal ya, teman-teman semuanya kita lihat di beberapa untuk hari ini beberapa bulan ke belakang pemerintah coba push vaksin di setiap daerah, di setiap wilayah. Dulu kemudian agak rumit di administrasi, kemudian sekarang nggak begitu rumit. Siapapun yang penting warga negara Indonesia pertama mau vaksin dapat. Kalau dulu agak rumit, harus ini, harus itu, harus ini. Sekarang kemudian mau berbicara terkait dengan misalnya bandara, itu lebih bagus lagi. Semua orang bisa terbuka, ya, bisa menunjukkan kemudian berkeluarga, kemudian vaksin pertama atau kemudian vaksin kedua itu harus jelas. Dan pertamanya apa, vaksin kedua itu harus jelas apa. Kalau kemarin ada perdebatan. Nah, ini juga perdebatan yang kemudian harus disampaikan pemerintah kepada masyarakat. Informasinya sampai Pak, yang pertama Pak, yang kedua misalnya menggunakan asal boleh nggak? Itu kan berbahaya sebenarnya. Bukan artinya dalam berbahaya. Dalam konteks itu kan sebenarnya nah, kemudian harus disampaikan sehingga akhirnya mix vaksin ini bisa diterima dan bisa dipahami oleh masyarakat. Karena kultur masyarakat di Indonesia tidak bisa disamakan dengan negara-negara yang oke lah kan, kalau misalnya negara maju gitu ya, yang orang yang sudah terbuka, gitu, melek informasi. Kalau kita kan perjuangan untuk melawan COVID ini selain kemudian mengamankan virusnya, kemudian di orang-orang di karantina, kita juga harus melawan COVID-nya. Nah, COVID-nya ini kan kemudian tidak bisa kita lawan selain kemudian kita juga memberi pemahaman kepada masyarakat yang kemudian dia mendapatkan berita hoax tentang vaksin atau terkait dengan COVID itu sendiri. Nah, kemudian sebenarnya kalau kemarin kita lihat ya, kelas-kelas menengah ke atas yang kemudian bisa memberikan edukasi kepada masyarakat di menengah ke bawah yang mungkin awam, tidak paham dengan COVID, tidak paham dengan vaksin, dan lain sebagainya, dia harus menolong. Harus memberikan informasi, edukasi, supaya dia tertarik untuk ikut. Tapi persoalannya, kelas menengah ke atasnya, kita juga noise. Please. Itu juga masih memperdebatkan bawah juga nggak paham terkait COVID dan hanya mengetahui COVID itu sebagai virus yang membahayakan. Ini juga tidak terlibat dan terus gitu. Ya Pak, baik. Cukup mudah dimengerti gitu ya Pak, perihal kendala juga gitu yang dihadapi pemerintah juga, apalagi melihat kultur budaya kita juga gitu Pak. Mungkin Pak bisa maksudnya kan dari teman-teman juga pasti bingung juga ya kultur yang seperti apa sebenarnya, dan juga melihat dari negara lain pun kan bahkan
dulu pun sempat Indonesia juga kan sempat mau dijadikan seperti herd immunity dan lain-lainnya juga gitu Pak. Nah, menyikapi hal itu Pak, kebijakan-kebijakan pemerintah dari awalnya masuknya COVID ini gitu Maret 2020 kemarin sampai akhirnya terbentuk kebijakan yang sekarang PPKM ini, apakah itu tuh ada plus minusnya atau mungkin bagaimana gitu Pak perihal hal itu Tadi untuk kebijakan? awal udah kami uh, melakukan COVID itu oleh nah, tapi persoalannya kita misalnya ini suara aku terputus ya. Mudah-mudahan Iya, Bapak suaranya tuh putus-putus, Pak. oke oke. Tapi sekarang bagus ya? Enggak. Iya, Pak, bagus. Oh, Bagus, Pak. oke, saya sepertinya harus mendekat ya. Jadi ini tadi yang menarik ya, Mbaknya. Kalau kita misalnya berbicara dalam konteks dalam konteks kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Yang pertama adalah mulai dari Maret 2020, mulai dari ada karantina wilayah, yang kemudian karantina wilayah sudah ada undang-undang kesehatan. Tapi kemudian negara tidak lagi mau menggunakan karantina wilayah. Misalnya lebih menggunakan bahasa PSBB, PPKM gitu kan. Kalau PPKM yang sekarang saya melihatnya namanya juga PPKM darurat ya. Jadi kalau darurat itu sifatnya sebenarnya sementara kan. Kalau teman-teman tahu rumah sakit darurat, berarti rumah sakit yang kemudian dibangun secara darurat dan hanya untuk mengantisipasi hal-hal yang di luar dugaan. Nah, kalau saya berpikir ketika berbicara PPKM darurat, maka negara setelah PPKM darurat, negara harus bisa melaksanakan sesuatu dan kemudian harus bisa mengevaluasi dari sesuatu ini. Kalau kemudian ini persoalannya diperpanjang, maka ada negara sedang sulit untuk membaca arah dari PPKM darurat. Karena gini, kalau misalnya kita berbicara PPKM darurat, itu ada dua hal yang kemudian pada saat ini yang agak melemah. Yang pertama adalah konteks ekonominya. Karena mau bagaimanapun negara harus running, masyarakat harus running dalam konteks ekonomi. Ya, kalau dia terhenti dalam konteks ekonominya, maka bukan persoalan virusnya, tapi persoalannya adalah nantinya adalah ada di persoalan perut dari masyarakatnya. Ini yang jadi persoalan. Makanya kata saya katakan bahwa PPKM darurat adalah bagian dari cara negara untuk kemudian menghalau supaya si virus ini tidak terlalu banyak menyebar. Tapi di sisi lain kemudian negara juga harus aware dengan kondisi masyarakatnya ketika ekonominya sedikit tidak running lah, nggak berjalan dengan baik. Posisi sekarang kan posisi yang menurut saya agak sulit untuk agak sedikit dilematis lah ya. Dipikir virus akan selesai gitu ya, COVID dengan PPKM darurat ini banyak kemudian secara ekonominya terhenti bahkan kolaps gitu ya. Kalau udah kolaps dia sudah sulit bagi seorang pengusaha atau pedagang atau UMKM kalau ketika dia sudah kolaps kemudian bangkit lagi itu dimulai dari nolnya itu repot sekali. Dan saya yakin negara juga paham ketika kemudian negara juga tidak mau dikolapskan dengan kondisi ekonomi, dia membangun ekonominya juga dari nol lagi itu berat sekali. Jadi saya pikir PPKM kemudian kebijakan terakhir yang diambil oleh pemerintah, saya tidak menyalahkan, tapi kemudian juga saya pikir perlu ada formulasi yang tepat terkait dengan pasca setelah PPKM ini berjalan. Jadi jangan kemudian nanti virusnya kemudian melonjak lagi, gitu kan? Kemudian negara dengan mudah mengeluarkan PPKM, tutup lagi. Jadi gitu terus. Jadi mudah-mudahan kalau saya membaca, kalau tadi Mbaknya bilang terkait dengan herd immunity, maka posisinya adalah segera maksimalkan vaksin sampai di angka 80%. Kalau sudah 80% sih saya pikir sudah bisa herd immunity. Tapi kalau masih di bawah 20% ya bukan herd immunity namanya ya.
bahaya, itu menyiksa masyarakat gitu. Tapi saya pikir herd immunity hanya bisa dilakukan ketika vaksin sudah ada di angka 70 atau 80% lah. Kalau saya baca di beberapa di beberapa jurnal atau di beberapa kajian gitu, jadi harus 80%. Di luar itu saya pikir akan repot. Akan repot sekali. Gitu. Gitu kalau Baik Bapak. Ya, tapi baik kepada teman-teman yang Oke, saya gini ya, terkait gimana Pak? menurut saya juga kita sudah beberapa kali melakukan PPKM dengan bahasa nama PSBB lah atau apapun namanya, tapi kita juga harus memahami kalau sudah berbicara di tingkat PPKM apa yang dilakukan pada saat ini kan itu menjadi tanggung jawab pusat tanggung jawab provinsi dan kabupaten. Ini yang kemudian menurut saya dapat ya evaluasi lah kalau misalnya terjadi jangan di PPK gitu. Ya baik Bapak, sebelumnya bagi teman-teman yang mau bertanya dipersilakan untuk menggunakan fitur kolom komentarnya. Pak, lanjut lagi perihal tadi untuk beberapa kebijakan gitu kan yang terlihat itu kan ada PSBB dan juga PPKM. Mungkin sebelumnya juga kan ada regulasi-regulasi ataupun ketentuan gitu, baik itu di rumah sakit ataupun di kegiatan lainnya gitu Pak. Nah, melihat itu apakah sudah efektifkah kebijakan dari pemerintah tersebut atau memang harus dibikin suatu bentuk inovasi baru mungkin Pak selain dari pembatasan tersebut gitu Pak. Karena kan tadi ya mempengaruhi juga nih kepada ekonomi khususnya terutama kan ekonomi dari masyarakat menengah ke bawah gitu Pak. Nah, untuk itu bagaimana ya Pak solusinya? Ya, kalau ini kan tadi saya katakan bahwa kalau PPKM ini kan dia mengisolasi ya, kemudian menyekat masyarakat supaya dia tidak melakukan kegiatan-kegiatan di luar rumah yang berlebihan atau kemudian dia tidak bisa berkerumun di pasar kalau dia berdagang, kemudian dia tidak bisa bekerja gitu ya dan banyak hal yang lain. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kemudian negara menyikapi ini, gitu kan ya? Kalau misalnya apakah perlu ada formula? Saya pikir dalam sebuah pembuatan kebijakan atau dalam sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak kemudian semuanya akan menerima. Jadi wajar hanya ketika negara mengeluarkan kebijakan PPKM, kemudian banyak masyarakat yang menolak, kemudian ada juga masyarakat yang menerima, dan kemudian ada juga merasa masyarakat kecewa atau kemudian tidak mewakili dirinya gitu. Itu wajar menurut saya. Namun sekali lagi bahwa hal yang dilakukan oleh negara ketika misalnya semuanya sudah selesai, kebijakan yang pertama sudah selesai dikeluarkan, maka negara sebenarnya perlu melakukan evaluasi. Dalam konteks teori kebijakan perlu ada evaluasi, dan ada apa yang kemudian menjadi persoalan ketika PPKM. Sudah jelas, sudah tentu secara secara kesehatan misalnya, secara penanganan virus memang tertekan. Virusnya terkendali lah kalau LDP kemarin bilang virusnya terkendali. Tapi virusnya tidak terkendali ya mereka bilang ya, tapi masyarakatnya memang terkendali. Kenapa masyarakatnya terkendali? Ya orang masyarakatnya diam di rumah kok, nggak kemana-mana gitu kan. Ya terkendali masyarakatnya, nggak kemana-mana gitu, tapi susah. Tapi virusnya terkendali. Ya, virusnya terkendali, nggak kemana-mana juga si virusnya. Gitu ya, orang tingkat kesembuhan kan kemarin sempat tinggi ya, kalau kita pakai data yang kemarin dari data COVID kesehatan, kita dapat berita baik bahwa angka kesembuhan orang yang terkena COVID tinggi sekali. Kita bersyukur, alhamdulillah. Tapi persoalannya adalah kerumitan. Kalau menurut saya adalah ketika orang-orang yang kemudian dirumahkan, kemudian dia tidak bisa kemana-mana, artinya ekonominya tidak terkendali. Ya. Nah, maka negara harus memikirkan itu. Nah, dari feedback itu, apa yang kemudian dirasakan dan PPKM? Mereka harus menjawab bahwa dengan PPKM dia tidak bisa kemana-mana. Dia tidak bisa kemana-mana. Dan kalau dia tidak bisa kemana-mana, maka dia tidak bisa mencari uang. Ya, dia tidak bisa mencari uang. Kalau dia tidak bisa mencari uang, bagaimana kemudian dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya? Nah, ini persoalan. Karena ada bantuan dari ada bantuan dari masyarakat. Yang dapat bantuan mereka yang terdaftar, tapi orang-orang yang kemudian pada
ketika dirumahkan kemudian kehilangan pekerjaan dan tidak terdaftar, dia tidak dapat bantuan. Nah ini kemudian yang kemudian harus perlu apa namanya di negara melakukan evaluasi sehingga akhirnya kemudian kejadian-kejadian PPKM yang sekarang itu kemudian tidak memberatkan di beberapa hal. Ya terutama ya menurut saya adalah hal yang paling berat ya ekonomi. Itu. Baik Bapak, selanjutnya Pak ada pertanyaan nih Pak dari teman kita Pak, yaitu pertanyaannya apakah dibenarkan pemerintah mengeluarkan vaksin berbayar walaupun itu bertujuan untuk mempercepat vaksinasi dan targetnya kelas menengah ke atas? Oke, jadi gini, ini kan sebenarnya bagaimana kemudian negara ingin, saya tidak melihat dalam konteks bisnis, tapi kalau dia berbayar, mungkin ya, kalau dia berbayar, saya tidak masalah. Kalau semuanya sudah selesai, 80 semua masyarakatnya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Ini kan posisi masih di 20% gitu ya, divaksin belum tinggi ya, belum banyak gitu ya. Nah, ini kurang baik dilakukan oleh negara ketika berbayar, ketika semua orang sedang mencari vaksin. Toh, memang semua orang itu dia akan mendapatkan vaksin, tapi ada beberapa warga negara gitu ya yang kemudian ingin cepat mendapatkan vaksin dengan cara berbayar, itu juga tidak salah. Tapi pada posisi sekarang menurut saya dalam konteks kita memerangi COVID sama-sama, walaupun banyak pemerintah mengatakan bahwa ini yang berbayar itu sebenarnya tetap gratis, tapi yang dibayarkan itu adalah oleh korporatnya, oleh perusahaannya. Jadi perusahaannya yang membayar gitu kan. Nah, kemudian di tengah teman-teman di tengah teman-teman yang kemudian sedang berjuang gitu ya, sedang diberikan vaksin, ya akhirnya akan menjadi dilematis. Kalau saya sih memang negara harus menahan diri untuk tidak melakukan konteks yang vaksin berbayar. Menurut efeknya kepada saya adalah banyak masyarakat yang akhirnya seolah-olah negara dalam tanda kutip sedang melakukan bisnis di vaksin. Gitu. Ini yang kemudian hal-hal perspektif ini yang kemudian sebenarnya negara harus menghindari itu. Gitu. Ya kalau saya sih tidak melihat bahwa kemarin ketika negara akan melakukan itu, kemudian apakah negara tahu atau pemerintah tahu dengan efek yang terjadi ya? Saya pikir keputusan yang tepat ketika kemudian akhirnya pemerintah atau negara membatalkan vaksin berbayar gitu. Ya Bapak. Kemudian ada pertanyaan selanjutnya lagi nih Pak dari Kang Yadi, yaitu pertanyaannya bagaimana Pak menanggapi tanggapan dari Bapak gitu mengenai petugas-petugas terutama yang menertibkan dari pelanggaran-pelanggaran PPKM, tapi itu menggunakan kekerasan Pak. Seperti contoh yang viral-viral itu loh Pak. Gimana tuh Pak menanggapi hal tersebut? Tugas negara itu adalah kemudian memastikan rakyatnya mendapatkan kesehatan, pendidikan yang baik gitu ya. Kemudian yang kedua adalah negara kemudian bisa melindungi rakyatnya, dan kemudian melindungi rakyatnya dari apapun ya, dari tadi yang misalnya dikatakan oleh Kang Yadi. Dan kemudian kalau sebagai negara sebagai pelaksana dari perencanaan dan penegakan hukum, beberapa kemudian masyarakat ketika di PPKM misalnya dia melanggar atau apapun namanya, sebenarnya sekali lagi saya katakan bahwa tidak dibenarkan negara melakukan kekerasan kepada masyarakatnya. Jadi tidak ada dalam bahasa apapun negara atau aparatur penegak hukum itu melakukan kekerasan yang sifatnya represif. Itu tidak diperbolehkan. Jadi artinya pada saat seperti ini, kondisi di lapangan memang situasinya akan berbeda. Tapi kalau semuanya kemudian saling menahan, saya pikir tidak ada kejadian-kejadian yang kemudian kekerasan ya, kejadian-kejadian yang kemudian artinya adalah kekerasan. Ya, yang kedua adalah kenapa itu bisa terjadi? Yang tadi ya, yang saya katakan yang pertama, bisa saja kondisi di lapangan yang tidak bisa saling menenangkan di antara kedua yang terlibat. Yang kedua adalah masih banyak juga saya katakan bahwa petugas-petugas di lapangan yang kemudian
tidak memahami aturan dari PPKM itu sendiri. Jadi sehingga terjadi perdebatan yang akhirnya membuat kedua belah pihak tidak menerima. Akhirnya muncullah kekerasan, saling menahan pendapat. Padahal kan persoalannya mudah biasanya. Saya kayak kemarin, masalah penyekatan. Sudah jelas sebenarnya penyekatan itu misalnya dilakukan, ya, penyekatan itu dilakukan. Tapi ketika misalnya rumahnya ada di situ, kemudian dia membawa orang sakit, sebenarnya silahkan, dipersilahkan. Dipersilahkan untuk melewat dan membuka penyekatan. Tapi terkadang banyak petugas yang tidak memahami itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah misalnya terkait di KPKP, misalnya terkait di KPKP. Kalau kita cari case yang mudah-mudah aja ya, misalnya di KPKP. Nah, kafe itu sebenarnya sudah tutup, sudah selesai, dan kemudian mereka menggunakan mereka tertib kepada aturan, take away dan lain sebagainya. Tapi terkadang mungkin waktu yang kemudian masih mereka mainkan. Nah, sebenarnya kan kalau secara represif, secara preventif ya, artinya secara pendekatan baik-baik dan sebagainya itu bisa selesai. Tapi terkadang aparat kita itu ya, kalau yang kita temukan di beberapa yang viral gitu, mereka kadang menggunakan cara yang supaya mereka itu seolah-olah kapok gitu. Nah, itu sebenarnya tidak dibenarkan. Memang mesti ada acara. Tapi tidak sedikit juga aparatur pemerintah yang kemudian elegan dalam menertibkan. Misalnya kemarin ada Satpol PP di Bogor gitu ya, dengan cara yang baik, dengan cara yang santun dan lain sebagainya. Saya pikir masih banyak aparatur pemerintah atau penegak hukum yang masih notabene ya, masih bisa istilahnya masih bisa kooperatif lah, dan kemudian mereka juga kooperatif. Saya pikir masih ada. Tapi dua hal itu kemudian menjadi pemicu biasanya di sana gitu. Baik Bapak, selanjutnya nih Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak dari Teh Aur. Pertanyaannya yaitu, menurut opini Bapak, bagaimana tentang PPKM yang diperpanjang? Nah, lalu apakah itu efektif atau tidak gitu Pak? Perihal melihat dari produktivitas juga gitu Pak, dari mahasiswa ataupun dosen, apakah itu bakal menyebabkan penurunan juga gitu Pak? Nah, menurut Bapak bagaimana Pak? Nah, itu tadi saya katakan bahwa PPKM ini harus betul-betul dievaluasi betul dari pemerintah. Saya katakan sekali lagi, saya termasuk yang sepakat dengan PPKM untuk kemudian menekan angka penularan COVID. Saya sepakat itu. Tapi kemudian di sisi lain saya tidak sepakat dengan PPKM ini ketika PPKM ini justru melemahkan masyarakat yang kemudian awalnya dia bisa mencari sedang mencari nafkah, kemudian jadi kehilangan, dan kemudian pemaksimalan dia dalam produktivitas mendapatkan penghasilan jadi berkurang dan lain sebagainya. Ini saya tidak sepakat. Makanya kalau ketika ini diperpanjang, kalau kemudian ini bisa menekan angka penyebaran COVID, saya sepakat. Tapi kalau tidak, kalau kemudian efektivitasnya yang kemarin juga tidak, kalau misalnya kita melihat yang PPKM yang pertama gitu, yang dari tanggal 3 sampai tanggal 20, negara harus mengevaluasi itu. Kalau kemudian dia tidak bisa justru tidak bisa membuat masyarakat selain kemudian menahan si laju virus dan ekonominya tidak berkembang, saya pikir perpanjangan ini bukan bukan kebijakan yang tepat untuk dilakukan. Nah, maka kebijakan yang tepat dilakukan adalah PPKM, tapi sifatnya masih kemudian memperbolehkan masyarakat masyarakat bisa keluar dan kemudian beraktivitas gitu. Kalau yang sekarang kan PPKM-nya PPKM rasa lockdown gitu ya, ngeri juga gitu ya. Kita keluar bukan takut sama virus, justru keluar saya takut keluar takut tidak bisa kembali ke rumah. Keluar bisa gitu ya, pas pulang ini disekat, itu disekat, ini disekat, udah kayak terjebak. Ini juga yang akhirnya, waduh, berat juga teman-teman ya, terutama ya. Saya pikir apalagi UMKM yang pada saat ini paling merasakan sekali ya UMKM ini. Nah, ini juga jangan kemudian kita hanya berpikir bahwa sentris kita memang adalah menyelamatkan masyarakat sehat, tapi juga
tidak boleh kita menyampingkan masalah dan hidup dengan ekonomi, ya. Artinya dia harus di apa namanya, dikendalikan juga gitu. Ya, baik Bapak. Sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Di sini ternyata banyak sekali ya Pak ya mahasiswa-mahasiswa yang menyuarakan pandangannya, terutama keluh kesahnya juga gitu Pak, perihal kuliah yang terus-terusan daring seperti itu ya Pak ya. Ada yang bosan juga. Nah Pak, dilanjut lagi perihal masih pertanyaan seputar yang tadi dari PKM itu sendiri. Seperti adanya kebijakan penyekatan jalan di daerah seperti itu Pak. Nah, itu tuh kaitannya dengan kondisi COVID seperti sekarang itu bagaimana ya Pak? Kenapa tidak mengedukasi masyarakat? Nah, itu ada pertanyaan dari Kang Maulana. So, Jadi untuk pengetakan protokol saja gitu Pak. saya sepakat sebenarnya. Kadang orang secara logika ya, secara rasional, secara logika aja. Kenapa ya Pak jalan disekat gitu, kebijakan pemerintah ini memang aneh gitu ya. Orang akan berpikir begitu. Wah, orang ini jalan disekat, jalan di sini. Emang si virus kalau disekat nggak, maksudnya adalah memang betul. Ketika kemudian terjadi penyekatan, sebenarnya kan negara sedang membatasi ruang gerak, ya, ruang gerak si masyarakatnya, sehingga dia nggak bisa kemana-mana. Nah, kalau kemudian penyekatan ini terus dilakukan, tadi kan saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa kalau ini terus dilakukan, nanti si masyarakatnya mau ngapain nggak bisa, mau jualan nggak bisa, mau dagang nggak bisa, udah pasti itu dia nggak bisa, kemana-mana dia nggak bisa. Apa dia kemudian akan dijamin kehidupan sehari-harinya? Kan enggak. Nah, kalau kemudian bagian dari penyekatan itu adalah sebenarnya yang sangat sederhana yang bisa dilakukan oleh pemerintah pada saat ini adalah supaya ruang gerak ruang gerak masyarakatnya tidak bisa kemana-mana, ya dilakukanlah penyekatan. Yang ini ditutup, yang ini ditutup, yang akhirnya dilemanya adalah banyak masyarakat yang kecewa. Sebenarnya kan kalau PPKM-nya betul. Kalau kemudian kita mau tertib dengan PPKM, misalnya ya, mau PPKM ini kita tertib, pokoknya tidak ada penyekatan. Ketika PPKM keluar, kebijakan PPKM keluar, tidak ada penyekatan jalan. Silahkan teman-teman diam di rumah. Tapi misalnya ini, itu juga tidak menjamin kan. Akhirnya misalnya kalau misalnya ada juga orang yang kemudian setelah PPKM, kebijakan PPKM semua diam di rumah. Kalau pakai penyekatan, ini akan double. Artinya orang diam di rumah mau keluar jadi malas karena disekat gitu. Sebenarnya kan tujuannya di situ. Sehingga akhirnya orang tidak mau bergerak. Tapi terkadang dengan penyekatan seperti itu muncullah masalah-masalah baru. Apa masalah-masalah barunya adalah kekecewaan warga, masyarakat yang tidak bisa lewat sini, tidak bisa. Akhirnya marah-marah ke petugas, saling marah, akhirnya jadi viral. Nah, jadi viral akhirnya kedua belah pihak merasa menang, merasa salah, dan wah jadi ruwet lagi persoalannya. Nah, sebenarnya kan negara harusnya mengevaluasi di sana. Nah, tadi kalau yang tadi mengatakan bahwa Pak, saya juga bosen mau daring terus. Kalau saya sebagai dosen ya, terus terang ya, saya bosen banget. Bosen banget kalau daring. Kenapa? Saya merasa bahwa saya penyampai aja. Kalau mengajarkan dengan cara online tuh, saya pribadi, kalau saya pribadi, rohnya itu nggak ada. Saya gimana ya? Saya lebih senang dengan offline gitu ya. Datang ke kelas, kemudian kita bisa berinteraksi, saya bisa memberikan memberikan banyak cara gitu ya, atau kita bisa bercanda dan sebagainya. Tapi di online nggak bisa, aku nggak bisa mengetahui apakah teman-teman sedang serius gitu kan atau tidak. Wah, ini nggak. Saya juga sama sebagai dosen ingin segera ini selesai. Ya mudah-mudahan ya cepat, kemudian semuanya sehat ya. Kita herd immunity, salah satu seperti di negara-negara Eropa ya, teman-teman suka membandingkan, Pak di Eropa sudah nggak pada pakai, ya mereka di sana tingkat kepatuhannya tinggi, walaupun ya ada juga sih masyarakat yang bebalnya gitu kan, tapi mereka yakin dengan apa yang dikeluarkan oleh pemerintah, dia kalau mereka turuti pasti ini akan cepat selesai. Mereka, saya punya teman di luar, saya bilang kok di sana sudah selesai. Di awal dia percaya banget ketika negara buat vaksin, negara dan memberikan vaksin, mereka percaya banget. Sehingga akhirnya sedikit demi sedikit mulai dibuka ya.
Walaupun masih sebenarnya angka COVID-nya masih tinggi di sana gitu, masih ada juga yang kena COVID. Tapi mereka sudah apa ya, menganggap bahwa ini lama-lama kita bisa beradaptasi lah dengan kebiasaan-kebiasaan ini gitu. Gitu. Kalau di kita kan belum. Misalnya aku ketemu di jalan gitu ya. Pak, pakai masker. Wah, saya ada dua. Kemudian saya diucapkan terima kasih. Yang kedua, tentang kamu ini wah pasti ketidaksukaan yang saya bilang dari awal, kultur ketidaksukaan warga negara kita kalau kemudian dikasih tahu itu pasti feedbacknya kalau dikasih tahu itu pasti salah, padahal enggak kan. Bisa saja saya memberitahu misalnya Mei pakai vaksin, aku nggak menyalahkan Mei, tapi aku sayang kepada Mei karena takut tertular gitu loh maksud saya. Jadi saya pernah kejadian di mall gitu, dulu masih bisa ke mall. Terus si security-nya bilang ke saya, Mas, apa namanya maskernya? Oh iya, aku lupa nggak pakai masker. Saya kembali ke mobil mengambil masker. Persoalan yang mudah sebenarnya. Persoalan yang mudah kemudian selesai di situ. Nah, si security-nya bilang ke saya, Masnya termasuk yang menurut saya yang baik ya. Kenapa? Saya bilang, tadi udah ada 3 bapak-bapak yang saya kasih tahu, waduh dia perdebatannya minta ampun, padahal kan cuma masker aja ya, nggak sulit gitu, nggak sulit. Aku tinggal datang ke mobil bawa masker, selesai. Saya ucapkan terima kasih sudah diingatkan, selesai. Tapi ada beberapa, kata si security-nya, ada beberapa yang lain itu sampai berdebat, sampai harus inilah, itulah. Nah ini yang menurut saya adalah kita nggak bisa mengandalkan, mengedukasi masyarakat ketika masyarakatnya masih berpikir seperti itu. Banyakkah di Indonesia yang seperti itu? Ada. Jumlahnya banyak, saya tidak bisa menghitungnya. Tapi sering kejadian seperti itu. Gitulah mbaknya, gitu. Iya, Bapak, betul ya Pak. Maksudnya ketika dari saya pribadi pun ketika melihat kalau membandingkan gitu ya Pak ya perihal Indonesia maupun negara luar juga kan bahkan negara luar itu hampir 60 bahkan 75%-nya gitu ya Pak sudah vaksin juga gitu kan. Belum tentu gitu di Indonesia sudah dimaksimalkan sejauh itu. Nah Pak, perihal tadi ya Pak, ada pertanyaan lagi nih Pak. Mungkin yang tadi semoga menjawab pertanyaan dari Teh Maulani. Ini ada pertanyaan lagi dari Teh Dara perihal kebijakan mana yang lebih baik gitu Pak, apakah lockdown atau PPKM? Lantas untuk masyarakat itu bagaimana nih Pak caranya untuk kita bisa mengurangi pandemi seperti itu? Oke. Jadi yang lockdown sama PPKM itu dua hal yang berbeda ya. Lockdown itu kebijakan dari pusat, maka pusat akan bertanggung jawab atas segala apapun. Dan kemudian aturan hukumnya juga berbeda. Kalau PPKM kan sekarang Jawa dan Bali masih landai-landai lah ya. Ya walaupun agak kencang-kencang lah. Misalnya yang berjualan di sini denda, kemarin tukang bakso didenda, karena ini didenda. Itu juga sebenarnya nggak bijak juga, tapi mereka menganggap bahwa ini sebagai efek jerak. Kalau misalnya nggak mau denda, dikurung 1 hari, ada yang dikurung 3 hari misalnya ya. Kemarin ada gitu. Itu juga sebenarnya nggak bagus juga. Gitu. Tapi kalau lockdown, kalau PPKM kan nanti dilibatkannya adalah disesuaikan dengan kebutuhan kabupaten kota. Ya, jadi kabupaten kota dan provinsi. Silahkan mau ngambil kebijakan apa. Mungkin di sini disekat. Mungkin di tempat lain apakah disekat atau tidak, yaitu dikembalikan. Karena kalau dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nggak ada sampai hal teknis seperti itu, nggak ada. Ya kalau baca kan kemarin dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri ya, oleh Menteri Dalam Negeri terkait di kabupaten kota untuk melakukan PPKM darurat. Ya. Nah kalau yang kabupaten lockdown itu ceritanya beda lagi. Kan dan pusat akan itu lebih itu lagi. Sehingga ya bahasanya kita lebih lembut lah. Lantas apa saja yang bisa mengurangi pandemi? Apa yang bisa mengurangi pandemi untuk masyarakat sebenarnya kan mudah. Sebenarnya kita ikut prokes aja, kemudian kalau penting-penting banget harus keluar ke rumah karena ada sesuatu yang penting, ya. Tapi sekarang kalau keluar ke rumah semua penting. Saya juga kalau nggak PPKM, kalau nggak penting ngapain juga keluar ke rumah ya. Makanya kadang saya suka bilang gitu, kalian ngapain keluar rumah? Artinya kalau mereka keluar rumah itu kan penting, ada sesuatu yang penting gitu kan. Nggak mungkin kan Mei keluar rumah gitu kemudian nggak jelas tujuannya, aku mau ngapain ya keluar rumah, ya mendingan diam di rumah gitu kan. Apalagi ada kalau sekarang PPKM sekarang ya penting nggak penting boleh keluar rumah gitu kan. Ini persoalan menurut saya. Jadi sehingga kalau menurut saya adalah ketika apa yang harus bisa mengurangi pandemi ya udah paling betul adalah mengikuti anjuran pemerintah untuk tetap prokes. Ya, kemudian
Yang pertama itu, yang kedua adalah menyaring informasi terkait COVID-19. Kemudian jangan udah kita banyak misinformasi, ditambah teman-teman atau masyarakat yang selalu uh, mengirimkan atau berita-berita yang tidak terkalibrasi informasinya, sehingga itu akhirnya masuknya pada hoax. Nah, ini yang berbahaya menurut saya. The hoax, pakai obat ini bisa, pakai obat ini bisa, pakai obat ini bisa gitu ya, sehingga orang jadi bingung gitu. Nah, sebenarnya ketika disitulah negara sebenarnya harus muncul bahwa sosialisasikan oleh negara bahwa tidak ada sebenarnya obat spesifik untuk COVID. Tidak ada. Belum ada, kita belum mempunyai spesifik obat untuk COVID. Yang ada adalah terapi untuk menghilangkan si COVID ini. Dengan apa? Dengan vitamin. Vitamin yang baik kan sudah dikasih tahu nih, A, B, C, D, A, B, C, D, gitu kan, sudah kan. Nah, ini yang menurut saya, itu yang menarik kalau menurut saya, gitu. Saya pikir semua pemerintah, semua aparatur yang ada, mau itu di DPRD, mau di itu juga sangat keras ya, masih sangat luar biasa lah ya, gitu. Jadi kalau yang sekarang kan negara buat sebuah formula baru gitu ya, orang isoman nih gimana. Nah, sekarang negara sedang membuat sedang membagi-bagikan obat gitu ya, vitamin. Nah, supaya kan akhirnya ketika orang yang di isoman, ini ada obat nih, bukan obat, vitamin atau obat-obatan yang harus dimakan oleh pemerintah untuk terapi COVID. Nah, gitu. Itu pas. Nah, negara sudah hadir di situ. Kalau kemarin-kemarin, saya pikir negara telat nih. Harusnya kemarin-kemarin pas lagi puncak-puncaknya. Tapi kan dalam kebijakan tidak ada bahasa telat. Mungkin itu bagian dari evaluasi oleh negara, sehingga akhirnya negara mempersiapkan beberapa ratus ribu box obat buat mereka yang sedang isoman. Nah, itu ya. Benar nggak? Kemarin udah ada ya, pemerintah kan sedang membagi 300 obat lah untuk isoman. Siap. Gitu. Nah, baik Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir kita ya Pak sebelum ke closing statement selanjutnya. Perihal dari Teh Maulani lagi nih Pak. Perihal kenapa sih nih Pak COVID-19 ini dengan kebijakan yang diberikan oleh pemerintah gitu, ada ketidaknyambungan gitu Pak. Nah, menurut Bapak bagaimana itu Pak? Nah, di mana ya? Jadi kalau di sini segala penyebarannya, dalam penyebaran ya penyebarannya nggak nyambungnya di mana. Gini, maksudnya adalah negara itu dia punya kuasa untuk membuat kebijakan. Nah, ketika misalnya kalau so far sampai sejauh ini saya melihat nggak ada yang nggak nyambung dari apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ketika virus menyebar, maka negara harus mengamankan masyarakatnya untuk dipastikan dan dijamin sehat kesehatannya. Maka karena virus ini sifatnya menyebar, menular maksud saya, maka orang-orang yang ada di masyarakat yang ada di Indonesia kemudian dibatasi kegiatan-kegiatannya. Saya pikir masih nyambung supaya ini tidak tertular. Oke? Nah, kemudian peraturan pemerintah mana yang kemudian tidak nyambung? Saya pikir hampir semua peraturan pemerintah, dia di awal saya katakan, mungkin bagi sebagian orang yang kecewa dengan aturan tersebut menganggap itu tidak nyambung. Saya pikir wajar. Itu sesuatu wajar. Jadi tidak ada kebijakan yang 100% diterima oleh pemerintah. Nggak ada dalam teori kebijakan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap sebuah negara itu akan diterima oleh masyarakatnya. 100%. Itu nggak mungkin. Itu sangat nggak mungkin. Jadi ada setiap kebijakan yang dikeluarkan itu pasti akan ada yang pertama ada plus dan minusnya. Yang kedua ada kekecewaannya. Ada yang menerima kemudian menjalankan, ada yang kecewa kemudian tetap menjalankan karena bagian dari kebijakan, ada yang kecewa tidak menjalankan. Nah, itu 3 poin itu. Jadi kalau yang kemudian dia kecewa, saya pikir kalau saya kecewa, saya merasa bahwa wah ini prosesnya seperti ini seperti itu. Wah, itu yang menurut saya yang agak agak riskan gitu ya. Tapi menurut saya so far sejauh ini saya melihat bahwa dalam kacamata saya semua kebijakan yang keluar pemerintah masih nyambung, masih bisa lah, masih bisa kita kita jalani lah gitu.
Ya, baik Pak, karena kita masih ada 4 menit lagi nih Pak ya. Mungkin boleh satu pertanyaan lagi nih Pak dari Kang Yogi. Katanya tuh apa benar Pak kalau COVID itu bisa hilang kalau misalnya ada pemilu aja atau pada hari-hari besar? Kalau menanggapi itu gimana Pak? Sebenarnya itu asumsi ya yang dibuat oleh masyarakat. Saya pikir saya juga bukan tidak sepakat sih. Sebenarnya secara ujian apa yang kemarin misalnya kita lihat kan kemarin ada pilkada serentak ya. Kalau pemilu belum, kita belum melakukan pemilihan umum. Kalau pilkada baru apa namanya baru dilaksanakan tahun kemarin. Tapi kalau pemilu kita belum. 2019 terakhir pemilu kita dan itu belum masa COVID gitu kan. Nah, nanti kita akan lagi ada pemilu 2024. Nah, persoalannya adalah kalau yang kemarin itu kan prosesnya sudah diundur ya. Sebenarnya sudah diundur karena ada COVID dan kemudian negara mengambil resiko untuk tetap berjalan. Ya, memang ada banyak kasus di sana, ada yang positif dan lain sebagainya. Nah, kemudian berkaca kepada yang di pemilu yang tahun kemarin, pilkada yang tahun kemarin, pilkada serentak yang tahun kemarin, maka pilkada tahun yang sekarang tidak ditiadakan. Jadi ditiadakan. Jadi sudah digeser ke 2024. Nah, apakah 2024 ini jalan? Saya nggak tahu. Nanti bagaimana kemudian negara bisa melihat itu atau pemerintah bisa melihat kondisional pada saat 2003-2024. Kalau misalnya kemarin 2020 ketika COVID masih berjalan itu memang sudah diundur beberapa kali untuk karena berbahaya negara memiliki asumsi bahwa tidak boleh ada kekosongan dalam kepemimpinan sehingga dilakukan di beberapa daerah pilkada dan selesai. Nah tahun sekarang sebenarnya next tahun ini tahun 2022 itu masih ada pilkada tapi digeser. Nah berarti kan negara belajar dari 2020 kemarin. Negara berpikir bahwa ini kalau terus dipaksakan bahaya nih nanti karena akan bla 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 sehingga yang 2020 fix tidak ditiadakan dan kemudian digeser menjadi 2024 bareng dengan pemilu. Dengan pemilu, pilkada, kemudian pilpres juga sembarangan 2024 semuanya. Saya pikir clear lah di sana. Tidak apa. Kemudian dengan hari-hari besar enggak juga. Lebaran kemarin kita masih dalam kondisi COVID, kemudian dibatasi. Ini kan hanya karena ada varian baru ya, varian Delta yang penyebarannya cukup cepat katanya sehingga akhirnya memang perlu ada peringkasan gitu ya, perlu ada peningkatan dari negara untuk mengamankan masyarakatnya agar tidak mudah tertular COVID. Itu aja sih sebenarnya. Gitu. Jadi saya pikir kalau nggak hilang sih maksud saya. Itu asumsi aja. Tapi oke sih kalau menurut saya. Secara mungkin punya pemikirannya. Oke, aman. Baik Pak, sembari masuk ke closing statement, mungkin dari Bapak apakah ingin memberikan bagaimana jadinya langkah selanjutnya, terutama dari kebijakan pemerintah juga, ya seperti strategi lah gitu Pak, untuk menekan juga dari penurunan COVID ini, terutama untuk mendukung maksimalnya dari PPKM itu. Sembari closing statement mungkin Pak. Oke. Yang pertama adalah kalau saya berbicara tentang COVID-19, tidak ada cara lain selain kemudian kita patuh kepada protokol di mana tempat dalam kondisi apa tetap harus patuh. Itu menurut saya adalah hal yang paling baik yang bisa kita lakukan bisa menolong diri kita dan orang lain. Prokes. Yang kedua adalah menyadari bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini bukan kebijakan yang kita tidak mau kebijakan ini diperpanjang terus-terusan PPKM itu kita nggak mau. Nah artinya kita harus memastikan kita harus memastikan dalam konteks di sini adalah secara ekonomi, secara dan lain sebagainya supaya si masyarakat tidak keluar dari rumah dan kemudian terjamin kehidupannya. Kita perlu negara sehingga selain COVID-nya selesai, ya ekonominya juga tidak ikut-ikutan selesai, gitulah. Jadi COVID-nya selesai, ekonominya selesai. Kembali lagi membangun dari nol repot. Maka perlu ada formulasi yang dikeluarkan oleh negara, entah itu kemudian mempush UMKM supaya dia tetap running, dia tetap jalan, mau bagaimanapun walaupun sedikit tapi tetap running. Tapi diusahakan tidak kolaps. Yang ketiga adalah negara atau pemerintah ya terutama ini pemerintah ya misalnya pemerintah kabupaten atau pemerintah
setelah kemudian perpanjangan PPKM ini selesai, karena mau tidak mau kita sudah mengambil keputusan PPKM darurat ya, walaupun saya pikir tadi Pak Tobias membagikan hasil dari rakor PPKM darurat, tapi saya belum baca, tapi paling tidak saya yakin isinya mungkin ada beberapa hal yang diperpanjang nantinya, agak sedikit longgar lah ya, sedikit longgar. Nah, yang kemudian yang terakhir sekali ya di masa PPKM ini, pemerintah kemudian ketika PPKM ini sudah selesai ya, ketika PPKM ini selesai, negara harus menginventarisir kembali UMKM yang kolaps dan kemudian membantu lagi dia untuk bangkit lagi. Karena mau bagaimanapun negara sangat dibantu oleh peranannya oleh UMKM. Itu yang menurut saya penting gitu. Ya, baik Bapak, terima kasih. Mungkin tambahannya Pak ya dari saya juga gitu perihal kegiatan kita pada sore hari ini, dapat kita simpulkan juga gitu ya Pak ya, bahwa tidak hanya pemerintah saja tapi masyarakat pun harusnya turut andil kembali gitu ya Pak ya perihal kebijakan dan juga membantu pemerintah khususnya untuk menekan penurunan dari COVID. Mungkin saya ingin mengutip sedikit dari dialognya Tan Malaka di buku Madilog, bahwasannya kebaikan buat masyarakat itu bergantung kepada watak dari masyarakat dan juga didikan masing-masing orang. Jadi oleh sebab itu tetaplah menjadi masyarakat yang saling menjaga dan jangan saling menjaga dan juga bisa memaksimalkan peran masyarakatnya untuk sama-sama melindungi juga gitu ya Pak ya. Mungkin dicukupkan aja gitu ya Pak. Gimana Pak? Apa? Apa Pak? Madilog itu apa? Madilog itu berarti udah baca keren. Farmasi baca Madilog ini berarti udah sangat expert sekali nih. Maka kalau udah bisa baca Madilog dari Tan Malaka. Ya. Iya Bapak, seperti itu. Mungkin Pak dicukupkan aja ya Pak ya, karena takutnya dari Bapak juga ada agenda lagi dan juga. Oke. Ya kayak gitu. Terima kasih teman-teman farmasi sudah mengundang saya dan beberapa ya, mungkin kalau ada salah-salah sih saya pikir ya manusiawi lah ya, tapi paling tidak saya hanya berbagi, sharing dan kemudian diskusi, dan ini bisa menjadi manfaat juga buat teman-teman. Kita sama-sama memerangi COVID-19 dan kemudian juga kita sama-sama saling menjaga teman-teman kita selain tidak tertular, kemudian juga tetap teman-teman kalau instruksikan untuk membantu UMKM ya, teman-teman membantu UMKM, teman-teman kita yang sedang berusaha, jangan sampai mereka akhirnya menjadi kolaps ya, tetap bantu, yang penting terus masih kita jaga gitu, tidak hanya COVID-nya saja. Oke ya teman, terima kasih, keren farmasi, mudah-mudahan nanti bisa diikuti oleh teman-teman. Thank you. Terima kasih. Iya Bapak, mungkin bisa di next lagi apa untuk diskusi selanjutnya jika dari Pak Arlan pun berkenan untuk membahas isu-isu yang lainnya seperti itu Pak. Terima kasih banyak Bapak. Kita tutup untuk sore hari ini. Teman-teman panitia sehat-sehat selalu ya. Thank you. Ya Bapak. Okay, see you. Assalamualaikum Pak. Alright.